Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam tangguh. Ketemu lagi dengan saya Haris Irianto, Wijaya Suara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang akuntabilitas kinerja yang termasuk ke dalam agenda 3, yaitu manajemen kinerja. Untuk lebih lengkapnya, saksikan pembahasan kita kali ini. Pada kali ini kita membahas tentang materi akuntabilitas kinerja. Dasar hukum dari tentang akuntabilitas kinerja adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Yang ketiga, Peraturan Kepala LAN Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Sedangkan yang keempat adalah Keputusan Kepala LAN Nomor 1006-K1-PDP-2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Sedangkan yang terakhir adalah Keputusan Kepala LAN Nomor 1008-K1-PDP.07-2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak dan Ibu, latar belakang kita mempelajari atau ikuti pelatihan kepemimpinan administrator adalah yang pertama, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen PNS. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Yang kedua, membutuhkan pemenuhan kompetensi berdasarkan akuntabilitas jabatan, profil jabatan yang melalui pemenuhan kompetensi manajerial. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan pemenuhan kompetensi manajerial baru dalam menghadapi perkembangan lingkungan menyangkut NKRI dan integritas. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa kita perhatikan slide berikut ini tentang agenda pelatihan kepemimpinan administrator. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ada dua materi di dalam agenda pertama, yang ada satu adalah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, sedangkan yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Sedangkan agenda kedua adalah agenda kepemimpinan kinerja yang terdiri dari 4 materi. Yang pertama, kepemimpinan transnasional, yang kedua, jejaring kerja, yang ketiga, komunikasi efektif, yang keempat, manajemen perubahan sektor publik. Sedangkan agenda ketiga adalah agenda kita, terdiri dari agenda manajemen kerja, yang terdiri dari satu, akuntabilitas kinerja, kedua, hubungan kelembagaan, yang ketiga, organisasi digital, yang keempat, manajemen kerja, yang kelima, standar kinerja pelayanan, yang keenam, manajemen penganggaran, sedangkan yang terakhir adalah manajemen risiko dan konflik. Nah, sedangkan agenda keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan yang terdiri dari satu, studi lapangan kinerja organisasi, yang kedua, aksi perubahan kinerja organisasi, dan tambahan terakhir adalah agenda organisasi program. Yang berikut apa saja? Ada 3. Yang pertama, strategi kebijakan pengembangan kompetensi ASN, yang kedua, overview kebijakan pelatihan, yang ketiga, dinamika kelompok, dan yang keempat adalah kebijakan dan tindak lanjut hasil dari pelatihan. Bapak dan Ibu, penyelenggaraan dan waktu pelatihan kepemimpinan administrator. Pelatihan kepemimpinan administrator akan dilakukan selama 797 jam pelajaran atau setara dengan 91 hari. Ada 2 indikator di dalam mengikuti pelatihan ini. Yang pertama, 257 jam pelajaran yang dapat dilaksanakan selama 31 hari pelatihan di tempat penyelenggaraan PKA. Dan yang kedua, 540 jam pelajaran yang dilaksanakan paling singkat 60 hari kalender di instansi pemerintah asal peserta. Nah, yang terakhir di dalam mengikuti pelatihan ini ada evaluasi peserta. Nah, apa aja komponennya? Terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah evaluasi substansi yang terdiri dari 15%. Waktunya adalah 3 jam pelatihan. Subkomponennya apa aja? Substansi agenda 2 dan agenda 3 itu bisa mengikuti dengan atau memakai dengan e-evaluation. Terus yang kedua ada evaluasi studi lapangan.
Evaluasi di lapangan itu mendapat bobot 20% waktu terintegrasi dengan jam pelatihan atau mata pelatihan. Sedangkan subkomponennya adalah kualitas dokumentasi listen learn atau kelompok sebesar 10% dan kualitas listen learn adopsi dan adaptasi individual sebanyak bobotnya 10%. Sedangkan yang ketiga adalah evaluasi aksi perubahan, itu paling besar nilai bobotnya adalah 50%. Dan subkomponen adalah perencanaan perubahan 20%, dan yang kedua adalah manajemen perubahan 30%. Sedangkan evaluasi peserta yang terakhir adalah evaluasi sikap dan perilaku dengan bobot 15%. Yang terdiri dari subkomponen apa aja? Pengamatan struktur dan 2 kali sosiometrik. Bapak dan Ibu, materi ini menjelaskan tentang deskripsi singkat tentang akuntabilitas kinerja. Yang pertama adalah mata pelajaran ini membekali Bapak dan Ibu dengan kemampuan memahami akuntabilitas kerja dan kemampuan membangun budaya akuntabilitas sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan. Yang kedua, materi pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, praktek, dan simulasi. Serta kemampuan Bapak dan Ibu dinilai dari keberhasilan dalam menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi. Hasil belajar yang diharapkan dalam pertemuan kita pada materi ini adalah Bapak dan Ibu mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah atau upaya perbaikan akuntabilitas di organisasi Bapak dan Ibu. Ada 4 pokok di dalam materi pembahasan tentang akuntabilitas kinerja. Yang pertama adalah akuntabilitas dalam kepemimpinan. Yang kedua adalah resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Sedangkan yang ketiga adalah membangun budaya akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah komunikasi dan koordinasi di dalam akuntabilitas. Indikator hasil belajar yang kita harapkan di dalam pertemuan kali ini adalah Bapak dan Ibu mampu menjelaskan konsepsi akuntabilitas dalam konteks kepemimpinan. Dan yang kedua, mampu mengidentifikasi resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang ketiga, merumuskan langkah atau upaya dalam membangun budaya akuntabilitas. Sedangkan yang keempat adalah merumuskan langkah upaya komunikasi dan koordinasi dalam akuntabilitas bersama dengan atasan. Keterkaitan subpokok di dalam pembahasan materi akuntabilitas kinerja meliputi terdiri dari akuntabilitas pemimpin, komunikasi dan koordinasi akuntabilitas, pemahaman terhadap risiko dan kesalahan akuntabilitas dalam hal ini untuk membentuk dalam budaya akuntabilitas sehingga menghasilkan akuntabilitas di dalam kinerja organisasi. Untuk mengetahui mengapa akuntabilitas kinerja itu penting, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah akuntabilitas itu penting bagi pemerintah dikarenakan bentuk perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan di dalam misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran secara periodik melalui alat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan. Akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator mempunyai perspektif 2 bagian. Yang pertama, perspektif internal, yang kedua, perspektif eksternal. Akuntabilitas internal adalah akuntabilitas ke tingkat yang lebih tinggi dari manajemen, di mana pegawai atau pimpinan administrator dievaluasi oleh atasannya secara teratur apakah mereka telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atau yang ditetapkan dalam uraian pekerjaan atau job description. Mereka untuk diberikan kenaikan reward atau gaji atau promosi tergantung dari hasil penilaian kinerjanya. Sedangkan akuntabilitas eksternal adalah bentuk akuntabilitas kepada lembaga pengawas, penilai, pemeriksa seperti Kementerian PAN, BPK, atau DPR, dan lembaga negara lainnya untuk menyampaikan kinerja mereka sendiri dan atau dalam kasus pejabat senior untuk kinerja organisasi yang dikelolanya. Selanjutnya adalah peran pimpinan administrator di dalam akuntabilitas kinerja organisasi perlu memperhatikan. Yang pertama, pentingnya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program
ini menjadi penting pada saat memberikan pendelegasian kepada staf yang ada di bawahnya. Yang kedua, pola pengukuran. Nah, setelah diidentifikasi, pola-pola apa aja yang akan ditetapkan di dalam melalui proses indikator kemajuan dan mengarah kepada pola pencapaian tujuan dan hasil. Sedangkan yang ketiga adalah pengakomodasian sistem insentif. Nah, merupakan suatu sistem yang perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas yang meliputi ke dalam insentif yang mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan. Yang keempat adalah pelaporan dan penggunaan data. Nah, bagaimana hasil data yang dihasilkan dalam pemberian informasi ini bisa lebih tersaji dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih luas. Yang kelima adalah pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas di dalam pengelola program demi program. Selanjutnya adalah analisis risiko dan kebijakan. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara dipengaruhi oleh ada 4. Yang pertama adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian internal organisasi. Yang kedua, kelemahan dalam administrasi keuangan. Sedangkan yang ketiga adalah kelemahan akuntabilitas pengelolaan aset. Yang keempat adalah kelemahan pada proses pengadaan barang dan jasa. Bagaimana langkah upaya atau tahapan-tahapan untuk kita mengatasi risiko dan kesalahan? Yang pertama, memastikan visi, misi, dan tujuan organisasi yang akan dicapai. Yang kedua, memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Yang ketiga, mencegah terjadinya fraud. Yang keempat, dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. Bapak dan Ibu, ada beberapa aspek di dalam membangun akuntabilitas. Yang pertama adalah transparansi. Yang kedua, sistem dan prosedur yang terupdate. Yang ketiga, partisipatif yang representatif. Yang keempat, evaluasi dan review. Yang kelima, keluhan dan respon. Yang keenam, monitoring. Sedangkan yang terakhir adalah kebijakan yang futuristik. Nah, adapun peran pemimpin dalam membangun budaya akuntabilitas, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah memberikan role model di dalam pelaksanaan akuntabilitas. Yang kedua, adanya mindset membangun culture atau set mapping. Yang ketiga, bagaimana menetapkan tujuan. Yang keempat, terbuka di dalam mendapatkan feedback. Yang kelima, memprioritaskan pegawai-pegawai yang memiliki akuntabilitas. Selanjutnya, melatih karyawan agar akuntabel. Selanjutnya, konsekuensi dan dukungan, serta mempertahankan akuntabilitas. Hingga yang terakhir adalah membangun rasa profesionalisme di dalam organisasi. Ada 7 aspek di dalam membangun organisasi. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Yang kedua, pentingnya menyamakan persepsi. Yang ketiga, pemahaman material dari pembicaraan. Yang keempat, sikap terbuka dan saling menghargai. Yang kelima, adanya feedback antara atasan dan bawahan. Yang keenam, adanya penegasan atau motivasi. Yang ketujuh adalah membangun komunikasi yang informal. Bapak dan Ibu, perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi dan koordinasi di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, atasan dan bawahan harus terasah dalam berkomunikasi. Antara lain adalah proses memberi dan menerima umpan balik. Itu harus dipelajari dan terus dilatih bersama-sama. Yang kedua adalah terkadang pimpinan merasa memberikan umpan balik tetapi belum spesifik sehingga adanya miskomunikasi. Yang ketiga adalah pimpinan dan bawahan harus terasah komunikasinya sehingga memberikan umpan balik secara spesifik. Selanjutnya, pimpinan jangan boleh mengatakan performa Anda baik atau performa Anda buruk, tetapi ada baiknya atasan dapat memberikan komentar yang disertai dengan rincian bukti yang baik atau buruk performa bawahannya secara spesifik dan objektif. Dan Ibu, kelanjutan dari perlunya komunikasi dan koordinasi dalam sebuah organisasi, ada indikatornya yang terakhir adalah rasa sungkan untuk menegur orang. Nah, ini menjadi penting buat kita tatkala ada kesenjangan komunikasi antara atasan dan bawahan. Sedangkan bagian dari kultur Indonesia yang sudah tertanam sejak lama, sehingga ketika menemukan kesalahan, atasan yang lebih muda biasanya sungkan untuk menegur bawahan yang usianya lebih tua dibandingkan dengan atasannya.
Terus juga selanjutnya lingkungan kerja yang kondusif memang bisa memacu keharmonisan hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan. Dan yang terakhir ada beberapa aspek di dalam pentingnya di dalam sebuah organisasi adalah penghargaan terhadap suatu ide atau masukan yang konstruktif di dalam sebuah organisasi. Yang pertama juga mungkin perlu dibangun adalah rasa saling percaya sama sama lain. Yang kedua adalah pemahaman yang terbaik terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah saling membantu antar kelompok pekerja di dalam suatu organisasi. Bapak dan Ibu, pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam tangguh. Terima kasih.